halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Rina Widya Andini. Saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan nih mengenai sistem informasi manajemen. Nah, sebelum saya jelaskan, saya ingin bahas dulu. Kan meningkatnya penggunaan teknologi informasi ini, khususnya internet ini, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas ya dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat tentunya. Nah, informasi ini dapat diibaratkan sebagai darah yang mengalir nih di dalam tubuh manusia. Nah, seperti halnya informasi di dalam sebuah perusahaan yang sangat penting untuk mendukung kelangsungan perkembangannya. Sehingga terdapat alasan bahwa informasi ini sangat dibutuhkan bagi sebuah perusahaan. Nah, akibat bila kurang mendapatkan informasi dalam waktu tertentu, perusahaan akan mengalami ketidakmampuan untuk mengontrol sumber daya, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan strategis sangat terganggu, yang pada akhirnya akan mengalami kekalahan dalam bersaing dengan lingkungan pesaingnya. Nah, jauh sebelum adanya teknologi komputer, sistem informasi manajemen atau yang biasa kita sebut singkatnya saja SIM ya, telah digunakan oleh para pemimpin organisasi atau perusahaan dalam upaya pengambilan keputusan. Nah, namun demikian proses pengambilan keputusan yang dilakukan saat itu sangat sederhana sekali. Jadi segala sesuatunya itu masih berjalan secara manual karena semua data masih tersimpan dalam lembaran-lembaran arsip yang bermacam-macam tentunya, dimana apabila pemimpin membutuhkan berbagai informasi pada arsip-arsip tersebut untuk digunakan sebagai pengambilan keputusan, maka sangatlah sulit untuk mencarinya begitu. Nah, penyimpanan arsip-arsip tersebut ini sangat tidak efektif, maka untuk mencarinya pun membutuhkan waktu yang lama gitu ya. Jadi selain itu kemungkinan dari ketidakefektifan cara penyimpanan tersebut membuat beberapa arsip yang telah disimpan rusak atau tidak terawat gitu. Dan proses pencarian saat itu, di mana teknologi komputer belum ditemukan, dengan hadirnya teknologi komputer pada zaman sekarang ini telah mengubah segalanya. Ya, jadi berbagai arsip dan dokumen-dokumen yang tadinya disimpan secara manual sekarang semuanya disimpan secara digital. Nah, semua dokumen yang disimpan secara digital merupakan penyimpanan yang efektif dan efisien, mana semua arsip dan dokumen-dokumen yang dapat tersimpan rapi dalam sistem komputer, dan jika dibutuhkan dalam pencariannya juga lebih mudah karena hanya dengan mencari nama filenya saja begitu. Nah, arsip yang dibutuhkan akan langsung ditampilkan. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian sistem informasi ini. Jadi, manajemen sistem informasi atau SIM adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi organisasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Ini juga ada pengertian dari beberapa sumber mengenai SIM. Yang pertama itu dari Joseph F. Kelly. Nah, menurut beliau, SIM ini adalah perpaduan SDM dan SD yang berbasis komputer yang menghasilkan kumpulan penyimpanan komunikasi dan penggunaan data untuk tujuan operasi manajemen yang efisien serta perencanaan bisnis. Nah, kemudian menurut Gordon B. Davis, SIM adalah sistem manusia atau mesin yang terpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Kemudian menurut Sotejo Molde Harjo, SIM adalah metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi. Nah, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta perbaikan proses perencanaan dan pengawasan. Kemudian komponen-komponen yang terdapat nih di dalam SIM, komponen fisiknya itu ada perangkat lunak,
Ada perangkat keras, ada perangkat lunak, ada database, ada prosedur, ada personal. Nah, kemudian manfaat perkembangan sistem informasi manajemen ini apa aja sih? Ya, jadi sistem informasi manajemen ini yang baik ya. Yang baik adalah sistem informasi manajemen yang mampu menyeimbangkan nih biaya dan manfaat yang akan diperoleh. Artinya, sistem informasi manajemen akan menghemat biaya, meningkatkan pendapatan, serta informasi yang sangat bermanfaat. Nah, dalam sebuah sistem informasi manajemen, komputer bukan prasyarat mutlak secara teoritis. Nah, dalam praktik, sistem informasi manajemen yang baik tidak akan ada tanpa bantuan kemampuan pemrosesan komputer, yaitu sistem informasi manajemen harus dijalankan secara teliti agar mampu melayani tugas utama, yaitu sistem informasi manajemen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer di perusahaan atau dalam subunit organisasional perusahaan. Nah, sistem informasi manajemen ini menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Kemudian ciri-ciri kemampuan komputer dan otak manusia. Nah, ini ciri-cirinya kalian bisa bedakan sendiri ya. Kalau untuk kemampuan komputer, komputer ini mampu pengolahan dengan cepat, akurasi, kapasitas penyimpanannya besar, kemudian efektif untuk tugas yang berulang-ulang, otomatis, dapat berfungsi hampir secara terus-menerus, teliti dalam mendeteksi situasi yang menyimpang, dapat diperbaiki dan ditingkatkan atau upgrade, dan bekerja hanya kalau diperintah. Sungguh luar biasa ya kemampuan komputer. Lalu untuk kemampuan otak manusia nih, yaitu intuisi atau gagasan atau ide dan penelitian. Kemudian ada fleksibilitas dan adaptivitas. Kemudian ada responsif terhadap kejadian yang tidak terduga. Kemudian ada pemikiran abstrak, ada perencanaan dan penetapan tujuan, mampu mengenali pola tindakan, mampu menetapkan prosedur dan kontrol, dapat mengemukakan argumentasi, dapat bekerja tanpa diperintah atau multitasking. Nah, jadi kalian bisa lihat sendiri perbedaannya dari kemampuan otak manusia dan kemampuan komputer. Nah, bahas mengenai komputer ini sebagai suatu perlengkapan elektronik yang mengolah data ya, dan mampu menerima masukan dan keluaran. Jadi memiliki kecepatan yang tinggi, ketelitian yang tinggi, dan mampu menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Dan komputer ini terbagi menjadi dua, yaitu ada komputer digital dan komputer analog. Nah, kalau komputer digital ini komputer yang dapat mengolah data dalam bentuk huruf atau angka yang berlainan dan menggunakan line printer untuk membuat laporan-laporan dan formulir-formulir yang bentuknya standar. Nah, kalau komputer analog ini digunakan untuk mengolah data yang sifatnya terus-menerus seperti suhu tekanan udara dan informasi mengenai permesinan serta produk lainnya. Kemudian penggunaan komputer dalam SIM dapat dikatakan efektif dan efisien jika volume data yang diolah dalam jumlah yang besar. Kemudian pengolahan data memerlukan perhitungan yang rumit. Kemudian pengolahan data atau pekerjaan yang berulang-ulang. Kemudian memerlukan proses pengolahan yang cepat. Kemudian memerlukan file yang baik sehingga mudah menemukan kembali data yang diperlukan. Dan yang terakhir, memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi. Kemudian nilai informasi yang dihasilkan dari penggunaan komputer dalam SIM. Yang pertama ada availability atau dapat diperoleh. Nah, availability ini yaitu mendapat informasi yang semula atau sebelumnya tidak dapat diperoleh. Nah, kemudian yang kedua ada timelines atau ketepatan waktu, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat diperoleh dalam waktu yang cepat dan tepat. Yang ketiga, accuracy atau ketelitian. Nah, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih terjamin ketelitiannya. Yang keempat, completeness atau kelengkapan nih, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih lengkap dan jelas. Kelima, presentation atau penyajian, yaitu informasi yang dihasilkan
dari proses komputer dapat disajikan menurut selera pemakai informasi tersebut. Kemudian metode pengolahan data, yaitu pertama ada metode batch processing. Nah, kalau metode batch processing ini pengumpulan data dalam periode tertentu atau pengolahan terhadap data yang dikumpulkan lebih dulu nih selama beberapa periode gitu. Jadi masih banyak yang menggunakan CRT atau Cat Hot Roy Tube terminal karena sifat pengolahan ini adalah mengumpulkan data selama periode tertentu atau harian, mingguan, atau bulanan gitu ya. Lamanya periode siklus pengolahan tergantung dari beberapa faktor, yaitu volume transaksi, jumlah batch yang diinginkan, dan kapasitas pengolahan yang tersedia. Kemudian ada metode online processing. Metode ini disebut juga transaction processing. Metode pengolahan ini mempunyai karakteristik tertentu, yaitu transaksi yang terjadi secara segera dan langsung digunakan untuk mengakhirkan file induk gitu ya. Kemudian pemanfaatan SIM sehari-hari. Nah, itu ada SIA gitu ya, sistem informasi akuntansi. Nah, sistem informasi akuntansi ini untuk mengolah data perusahaan. Kemudian ada DSS, yaitu Decision Support System. Ini sistem untuk mendukung pengambilan keputusan pimpinan. Kemudian ada OA atau Office Automation gitu ya. Ini sistem otomatis perkantoran. Kemudian ada AI, Artificial Intelligence. Ini merupakan kecerdasan buatan ya. Kemudian yang terakhir nih kita akan bahas mengenai sistem pada organisasi publik. Nah, yang pertama itu organisasi publik ini sebenarnya identik dengan administrasi pemerintahan gitu ya. Jenis kegiatan pertama dapat meliputi hubungan eksternal, pelaksanaan hukum-hukum internal dan aturan-aturan pekerjaan sosial, penarikan pajak, dan juga pertahanan. Kemudian yang kedua ini organisasi publik didasarkan pada peraturan negara. Nah, dibiayai oleh keuangan negara dan dioperasionalisasikan oleh aparat yang mempunyai jenjang karir tertentu gitu. Konsekuensinya logis dari realitas ini adalah bahwa kewenangan publik menjadi di bawah kontrol politik gitu. Kemudian yang ketiga, sifat-sifat administrasi organisasi publik berorientasi publik, yaitu karakteristik khas yang melekat pada organisasi publik ditandai dengan adanya eksekutif yang mempunyai sifat-sifat yang berorientasi pada publik. Dan yang keempat, administrasi negara yang berbentuk organisasi publik ini memiliki ciri khusus dan dalam melaksanakan kebijakan publik gitu ya. Setiap kontrol politik, akuntabilitas, pemakaian birokrasi pemerintah, pembuatan bijaksana pemerintah, dan penegakan hukum yang berbeda yang dilakukan oleh swasta gitu ya. Dan yang terakhir ini, organisasi publik memfokuskan pada sifat publicness atau sifat publicness ini adalah perlunya organisasi publik memfokuskan pada demokratisasi hubungan sosial. Administrasi negara harus mengkonsentrasikan pada organisasi publik yang didemokratis daripada berorientasi pada administrasi negara yang otokratis dan manajemen partisipatif daripada manajemen hierarkis gitu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai sistem informasi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat lain, boleh banget nih tulis di komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Bye-bye.